Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayat 114. Sesudah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya pada kesempatan maghrib ini masih diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan petunjuk sehingga kita bisa memanfaatkan saat untuk menghadiri kembali kajian Al-Quran pada malam Senin kali ini. Para bapak sekalian, mangga sekarang kita baca bersama-sama ayatnya, insya Allah sampai ayat 117, mudah-mudahan sampai waktunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah bapak-bapak, kita semua sudah membacakan ayatnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dengan wasilah bacaan yang kita tadi lantunkan. Untuk selanjutnya mari kita menyimak arti serta tafsir dari ayat-ayat yang tadi kita baca.
Firman Allah, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Wa dan man, siapakah adlamu yang lebih zalim? Mimman daripada orang, mana'a yang suka menghalang-halangi, yang suka melarang atau menahan masajidallah di masjid-masjid Allah. An supaya atau untuk yuzkaro ingat atau menyebut fiha di dalam masjid itu ismuhu namanya atau ismu Allah. Wasa'a dan berusaha fi khorobiha untuk merobohkannya. Ulaika mereka itulah makana tidak pantas lahum bagi mereka an yadkhuluha untuk memasukinya illa kecuali khaifin dengan rasa khauf, rasa takut. Lahum bagi mereka fid dunya di dunia khizyun akan dihinakan. Walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat azabun akan memperoleh siksaan azimun yang sangat keras. Lalu ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib dan milik Allah al masyriqu yaitu timur wal maghribu barat. Fa'ainama di mana saja tuwallu kalian menghadap fasamma wajhullah di sana ada Allah. Ada wajah Allah. Innallaha sesungguhnya Allah wasi'un sangat luas atau maha luas, alimun dan maha mengetahui. Ayat 116 wa qalu dan bagi mereka yang berkata ittakhazallahu waladan, Allah itu mempunyai waladan, anak. Subhanahu maha suci Allah. Ballahu bahkan miliknya ma fis samawati apa yang ada di langit wal ardi dan yang ada di bumi. Kullun lahu semuanya kepadanya qanitun tunduk. Ayat 117 Badi'us samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa idza dan apabila qada Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu atau amron sesuatu fa innama yaqulu hanya berkata lahu kepada objek itu kun jadilah fayakun maka jadi. Itu mufradatnya para bapak. Sekarang asbabun nuzulnya ayat 114. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahu. Firman Allah, siapa yang lebih zalim atau tidak ada yang melebihi kezaliman manusia daripada manusia-manusia yang suka menghalang-halangi, menahan-nahan orang-orang yang hendak mendatangi masjid Allah. Kalimatnya masajidah. Ini berarti jamak taksir, artinya bukan satu masjid. Meskipun yang dimaksud di sini Baitul Maqdis. Yang dimaksud adalah Masjid Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Tapi kalimatnya masajidah, masjid-masjid. Jadi kalau ada orang atau kita mau ke Masjid Alamin, kemudian ada yang halang-halang gitu. Mau ke masjid ieu, nah itu teh jelema teh pangdolim-dolimna jelema yang suka menghalang-halangi umat yang mau masuk masjid. Kecuali rek masjidna teh rek maling gitu, dihalangan ku urang. Tapi orang yang mau masuk masjid an yuzkaro
untuk menyebut nama Allah. Maksudnya sholat di sini. Ayuzkaro di sini maksudnya sholat. Ayuzkaro pihasmuhu, untuk melakukan sholat. Melakukan sholatnya kan menyebutkan nama-nama Allah, dari mulai Allahu Akbar, Subhanallah, nama-nama Allah. Itu maksudnya. Bahkan wasa'a pihorobiha, berupaya untuk merobohkannya. Itu loh orang paling dolim. Orang yang paling dolim. Nah, para bapak, kira-kiranya sahatah siapa yang berlaku seperti itu? Nah, di sini dikatakan, wajib diketik banyak, punten boleh pada dibagikan. Cekap tiga nama ada 10, 11. Dan kelantaran ngetiknya baru, jadi banyak salah ngetik, harus diluruskan kesalahannya. Ayat 114 ini, Pak, asbabun nuzulnya adalah orang-orang Nasrani, kaum Nasrani waktu itu. Bukan Nasani, Nasrani, lewat huruf R. Kaum Nasrani saat itu melempari Baitul Maqdis dengan kotoran. Bayangkan. Kenapa mereka lakukan itu? Karena benci. Seperti Al-Baqarah 120 ta, walan taddo ankal yahud wala nasara. Tidak akan pernah suka orang Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita jadi pengikut mereka. Jadi kebencian orang-orang Nasrani waktu itu menjadi-jadi sampai berani melempari Baitul Maqdis, masjid yang paling suci bagi kita dan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi juga merasa memiliki kan Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis itu sok dipakai ibadah juga sama orang-orang Yahudi. Ya, ratapan benteng segala rupanya. Nah, itu alasannya orang-orang Nasrani saat itu sedang bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Alasannya. Jadi karena benci sama orang Yahudi, yang jadi sasaran melempari Masjid Baitul Maqdis saat itu. Dengan kotoran. Duka kotoran naon? Apakah kotoran unta atau apa? Ya. Jika kotoran unta atau kambing. Juga menghalangi yang hendak sholat. Jadi kalau sekarang kan kelakuan itu orang-orang Zionis, Pak. Orang-orang Zionis yang memberlakukan, yang menguasai Masjid Baitul Maqdis sekarang itu orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Padahal itu kan Masjid Allah. Anak muda yang mau masuk Masjid Baitul Maqdis itu menang, Pak, sekarang. Tidak boleh. Hanya dibolehkan yang berusia 60 agar 50 tahun kaluhur menang masuk Masjid Baitul Maqdis. Anak muda itu menang. Kenapa, Pak? Takut anak-anak muda itu merencanakan sesuatu di masjid untuk jihad, menyerang orang Yahudi. Dari aki-aki mah meureun moal, cek mana teh gitu. Makanya orang yang lanjut usia silahkan sholat di Masjid Baitul Maqdis. Anak muda itu menang. Sekarang begitu kan aturannya. Nggak tahu masih berlaku, nggak tahu tidak. Nah, itu aturan yang diterapkan oleh orang-orang Zionis Israel, laknatullah alaihi salam. Laknatullah alaihi. Nah, kalau saat itu Nasrani ini. Dan juga tidak sebatas itu, juga berusaha ingin menghancurkannya waktu itu terhadap Masjid Baitul Maqdis. Dan sampai sekarang ayat ini secara umum berlaku. Justru orang-orang Yahudilah yang suka menghancurkan masjid-masjid Allah. 10 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah masjid di jalur Gaza Tengah, Sabtu 13 Juli 2024. Sementara 20 orang lainnya mengalami luka-luka. Juru bicara Badan Pertahanan Sipil, Mahmud Basal, mengatakan
tentara Israel menargetkan sebuah masjid di Camp Shati, tepatnya di sebelah barat kota Gaza. Puluh atau mungkin ratus masjid di Palestina yang dibom oleh orang-orang Zionis sekarangnya. Jadi kata Allah di sini, waman adlamu, siapa orang yang paling dolim, yang melebihi kedolimannya daripada orang-orang yang suka menghalang-halangi, merusak masjid dan ingin merubuhkannya. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 34, ya, di sini ada penjelasan, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'uh in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram? Nah, ini kasus Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi sempat juga Masjidil Haram di zaman Yekene kan pasukan gajah apa ingin menghancurkan Ka'bah ya waktu itu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan dihancurkan sebelum menghancurkan Makkah. Tapi ada lagi periode-periode berikutnya yang mereka berupaya. Tapi mereka aman, artinya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipertanyakan di sini, kenapa? Itu menunjukkan Allah tidak menghendaki untuk menghancurkan. Kemudian ayat ke-17-18 surat At-Taubah nih tentang masjid. Makana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi sahidin ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi tidak pantas memakmurkan masjid oleh orang-orang musyrikin. Artinya tidak boleh atau tidak pantas, tidak boleh orang-orang musyrikin baik itu memakmurkan masjid-masjid Allah kalau mereka menghendaki misalnya. Apa tujuannya mereka ingin memakmurkan masjid? Pasti lagi tujuan-tujuan terselubung, ingin menghancurkan masjid. Pengertian kedua, mungkin saja orang yang memakmurkan masjid tapi masih suka mengamalkan praktek-praktek ritual kemusyrikan. Nah, kata Allah tidak pantas. Masjid-masjid Allah itu dimakmurkan, diurus. Makanya salah satu syarat menjadi pengurus masjid harus bebas dari syirik. Untung jalan musyrik kan jadi pengurus masjid kedah nupang berilmunya yang paling ahli ibadah dan menjauhi kemusyrikan. Kemudian hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi syarat orang memakmurkan masjid adalah orang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat. Pantas kan ayat qayyimul masjid, ayat DKM, Dewan Kemakmuran Masjid cara sholat gitu. Atau belang betong. Makanya syaratnya di sini adalah orang yang tetap daimun tetap melaksanakan sholat, maksudnya terus-terusan sholat. Tapi sholatnya sering di masjid. Kemudian juga menunaikan zakat. Orang yang memakmurkan masjid. Bukan DKM wae, urangnya kan wajib memakmurkan masjid. Jadi bukan hanya kepada pengurus masjid, kepada jamaah masjid begitu. Yang disebut jamaah masjid harus orang-orang yang memang ahli sholat, suka menunaikan zakat, dan ahli masjid mah walam yahsa ilallah.
Tesieunan, tidak penakut. Namun jihad di jalan Allah itu tesieunan, jihad. Ningali Habib Rizik dan umatnya itu pemberani kan. Ayeuna gor di Solo teh ban. Wani anu nuntut Mulyono supaya teman-teman, hari ini kita kembali lagi turun ke jalan. Kita aksi untuk mendesak pemerintahan Prabowo segera menangkap Jokowi dan mengadilinya beserta kroni-kroninya, termasuk juga buku Bapak. Misalnya tidak takut orang-orang beriman ahli masjid mawalam yasha ilallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, dan merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Kemudian dalam surat Al-Fatah 25 ya, mereka orang-orang kafir itu yang menghalangi kamu untuk memasuki Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki dan yang mukmin dan perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka. Nah, hampir-hampir pernah kasus ayat pertumpahan darah gara-gara masalah gangguan dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah di Mekah. Termasuk Rasulullah SAW sendiri terkendala untuk melaksanakan kurban di tempat yang biasa. Jadi dalam keadaan darurat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menahan untuk tidak terjadi pertumpahan darah. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Nah, kemudian poin berikutnya, orang musyrik itu najis, haram mendekati masjid. Jadi orang-orang kafir teh ulah cenah asup ka masjid, cenah di luar, najis orang-orang musyrik. Nah, itu 114 ayat ke 114. Jadi masalah masjid teh kadah dibahas, harus dibahas juga masalah adab-adab ke masjid. Dan aya adab-adab mah masjid. Adab memasuki masjid kan kaki kanan dulu sambil membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar kaki kiri dulu. Kemudian di masjid tidak boleh berkata-kata yang keras, tidak boleh membaca Quran di saat orang lain sedang sholat. Ada adab-adabnya. Tidak duduk sebelum tahiyatul masjid. Jadi disunahkan tahiyatul masjid sebelum duduk. Kecuali kalau sudah azan, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Yang ada salat qobliyah kalau yang ada. Iki can beresnya. Ulaika makana lahum ayadhuluha ila khaifin. Mereka tidak pantas memasuki masjid an yadhuluha ila khaifin kecuali dengan rasa takut. Jadi memasuki masjid teh ada rasa takut, maksud takut di dia teh kan bukan berarti takut ketemu dengan binatang buas itu ya. Tapi takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh ketundukan, kehusuan di masjid, hati yang bersih. Masuk masjid kan diwajibkan membawa hati yang bersih. Tidak ada rasa dengki, iri atau benci kepada jemaah yang lain, tidak ada. Jadi bersih. Siapa yang mau memasuki masjid, siapapun itu adalah saudara kita. Saudara yang paling akrab dibandingkan dengan saudara yang tidak sama agamanya. Sekarang lahum fid dunya hizyun. Mereka di dunia akan dihinakan, makanya dihinakan orang-orang Yahudi, Nasrani dihinakan. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat kelak akan memperoleh siksaan yang kejam. Kita ayatnya Pak ta'awuz dari kehinaan itu. Penjelasan ayat 114 sebenarnya. Ieu doa saya upami kurang dihafalkeun. Allahumma ahsin. Ya Allah mugi memberikan, ya Allah baikanlah gitu.
akibatana segala akibat-akibatku fil umuri kulliha di segala urusan. Jadi minta kepada Allah segala sesuatu kita itu mempunyai akibat yang baik, dijauhkan dari akibat-akibat yang buruk. Misalnya kita masih muda, nanti di masa tua teh ya Allah berikanlah akibat dari masa muda teh yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Misalnya udah tua, segala penyakit hadir itu, ya Allah jauhkan dari hal-hal itu. Karena penyakit-penyakit yang berat itu diakibatkan oleh sebab-sebab sebelumnya. Nah, jauhkan ya Allah akibatnya seperti itu. Wa ajirna, dan selamatkanlah kami, lindungilah kami min hizid dunya, dari kehinaan dunia. Dari kehinaan dunia. Naon kehinaan dunia teh? Yang mungkin misalnya salah satu contoh Pak, para koruptornya yang tadinya para pejabat yang tadinya dihormat-hormat, kalau sudah ketahuan dia itu korup, menjadi hina di mata manusia. Jauhkan dari hal seperti itu. Dan juga di akhirat, wa adzabal akhirati, dan jauhkan, lindungi kami dari azab akhirat. Azab akhirat kan lebih mengerikan daripada dunia. Poin berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 115, walillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah atau milik Allah timur dan barat. Fa'ayna matuwalu, kemana saja arahmu dihadapkan, pasama wajhullah, di situ Allah ada. Ya, jadi ini merupakan istilah bahasa Sunda mengupahankan Nabi. Jadi di saat itu Pak, nah di sini Rasulullah saat berada di Madinah ada perintah menghadap ke Makkah, yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Penjelasannya ada di dalam surat Al-An'am 101. Waktu itu Rasulullah sedang berada di Madinah. Kan Rasulullah dulu mah sholatnya menghadapnya bukan ke Mekah, ke Baitul Maqdis. Gitu. Tiba-tiba ada perintah dari Allah untuk mengganti kiblat. Jangan ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, menghadapnya sekarang ke Mekah. Jadi setelah acana menghadap ke Mekah ke Baitul Maqdis dulu. Nah, tulis ada perintah dari Allah untuk berubah berkiblat ke Mekah. Nah, karena ada perintah Allah, tiba-tiba Rasulullah merubah arah kiblat. Kalau orang-orang Islam ya samina wa ata'na, apa yang diperintahkan Rasul ya nurut, pasti berdasarkan wahyu. Tapi orang-orang Yahudi waktu itu membuat atau menjadikan sebuah ejekan ke Nabi. Wah, Nabi mah tidak konsekuen. Orang-orang Yahudi ketika Rasulullah dan kaum mukminin sholat menghadap Baitul Maqdis itu senang karena memang Baitul Maqdis teh sebuah masjid yang diklaim juga milik orang-orang Yahudi. Ketika orang Islam menghadap ke Baitul Maqdis, mereka senang. Tiba-tiba ada perintah Allah untuk merubah arah kiblat ke Mekah. Nah, itu timbul suudon. Wah, tidak konsekuen Nabi mah. Jadi timbul kebencian dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Islam juga sebagian kecil ada yang tidak suka. Kenapa Nabi cenah merubah? Ini kan perintah Allah untuk merubahnya. Nah, dari saat itu sampai sekarang sholat itu menghadap ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Asana kan itu jadi sebuah ejekan bagi mereka. Mau barat, mau timur, itu milik Allah. Fa'ayna matuwalu pasama wajhullah, kemana saja kamu menghadap, di situ ada Allah. Jadi jangan punya persepsi bahwa Allah teh ada di sebelah kulon, sebelah kiblat wae cenah. Lamun salatnya hadap ngetan mah Allah teh eueuh di situ. Nah, bukan seperti itu pengertiannya. Itu merupakan sebuah aturan syariat dari Allah bahwa salat itu harus menghadap ke kiblat. Kiblat itu Mekah Al-Mukarramah. Sampai innallaha, sesungguhnya Allah wasi'un alim, maha luas, alim dan maha mengetahui.
Nah, ayat 116 orang-orang kafir di sini wa qalu takhadallahu walada. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin menuduh, termasuk orang Nasrani, menuduh bahwa ittakhadallahu walada. Allah itu punya anak. Allah itu punya anak. Subhanallahnya dari tuduhan mereka. Subhanahu maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Bahkan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan bumi, kullu lahu qanitun. Semuanya yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bawah apa ya dari 116 la ahada asbaro. Jadi terjemahkan ku abdi teh margi ruanganana habis. La ahada asbaro, tidak ada satupun yang paling sobar ala azan sami'ahu atas penyakit itu azannya. Jadi sakit penyakit ala sami'ahu apa yang didengarnya. Tuduhan-tuduhan Allah beranak itu menyakitkan hati kepada Allah kan, tersinggung misalnya mah. Tuduhan-tuduhan keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah paling sabar kepada mereka. Maksudnya Allah tidak serta-merta mengazab orang yang menuduh Allah punya anak. Di sana kalau ada orang yang menuduh Allah punya anak, centar gelap hari tak kene, dipetir ku gelap, ku petir. Tidak ada yang seperti itu. Dibiarkan. Minallah daripada Allah. Innahum yaz'aluna lahu, padahal mereka telah dijadikan innahum yaz'aluna lahu waladan, padahal mereka menuduh bahwa Allah punya anak. Gitu. Wa huwa yarzuquhum, padahal Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Ente sugan ini orang menuduh Allah beranak terus diberi rezeki ku Allah, tidak, tetap wae diberi rezeki. Berarti Allah teh sabar, yang paling sabar. Wa yu'afihim, dan mereka diberikan perlindungan di dunia, masih bisa hidup bahkan kaya. Katakan orang-orang yang musyrikin teh yang suka menuduh Allah punya anak teh masih bisa aman hirupna, sugan dicentar gelap. Nah, itu yang dimaksud la ahada asbaro ala azan sami'ahu. Selanjutnya badi'us samawati wal ard. Ari badi'u teh artinya membuat tanpa contoh, disebut badi'u. Disebut teh badi'u teh Pak. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Kalau seperti Pak Amas tukang jahit pasti nyian baju teh berdasarkan pola. Nah, Allah tidak menggunakan pola untuk menciptakan langit bumi, disebut badi'u. Jadi perbuatan yang tidak pernah dicontohkan disebut badi'u. Di syariat disebut bid'atun. Bid'atun teh disebutkan fa inna kullu muhdatsatin bid'atun. Sesungguhnya setiap muhdasah yang baru, yang tidak ada sebelumnya, tidak ada contoh. Bid'atun itu adalah bid'ah. Seperti ibadah. Kan ibadah orang kedah puguh. Perintahna, sareng contohna man amal amilan laisa alaina fahuwa radun. Kan saya beramal tidak ada perintah yang jelas dari Al-Qur'an hadis fahuwa radun. Nah, itu kenapa? Karena termasuk bid'ah. Bid'ah itu perbuatan yang diada-ada, tidak berdasarkan dalil yang jelas, disebut bid'ah. Nah, Allah itu ahli bid'ah. Karena Allah menciptakan sesuatu tanpa contoh. Allah itu. Ya pantas rek nyontok kasaha Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat yang ke-17 teh ya. Wa idza qada amron, apabila Allah menghendaki sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah hanya mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, ini dijelaskan di dia kalimat yang sama terdapat dalam Quran surat Yasin 82 ayat didinya.
Surat An-Nahl ayat 40 ada kalimat kun fayakun. Kalau Ali Imran 59 ada kalimat kun fayakun. Kemudian surat Qamar ayat 50 itu tentang kehancuran kiamat, itu kecepatan hancurnya kiamat itu sekejap mata. Seruling trompet ditiupkeun ku malaikat Israfil ngebeledug langsung sekejap mata. Nah, itu diterangkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat 117 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kenapa menciptakan alam ini perlu proses. Waktu itu kan diturunkan 7 hari ya. Bukan berarti Allah tidak bisa kun fayakun jeleg aya bumi itu. Memang Allah Subhanahu wa taala membuat alam semesta ini membutuhkan proses, bukan berarti Allah tidak bisa gitu. Kun fayakun. Kalau orang-orang ahli sulap mah simsalabim, ada kadabra gitunya istilahnya. Allah mah kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, kun jadi fayakun, maka jadilah hal itu. Nah, itu para sekalian yang bisa dijelaskan dalam ayat 114 sampai 117 ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu menjadi ibroh, menjadi ilmu, dan menjadi tazkirah, peringatan untuk kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak. Allah itu Maha Esa. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus somad. Allah tempat bergantungnya makhluk. Lam yalid walam yulad. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara bagi Allah. Terus di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang seumpama bagi Allah. Jadi haram hukumnya kita mentasawuri Allah. Mentasawuri Allah itu juga kumahanya tidak boleh. Karena laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang seumpama, tidak ada yang serupa. Kan sudah dikatakan bahwa Allah itu melihat, mendengar. Melihatnya Allah tidak membutuhkan ainun, tidak membutuhkan mata. Mendengarnya Allah tidak membutuhkan telinga. Jadi Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha besar, tapi wujud Allah tidak boleh haram untuk ditasawurkan, diilustrasikan kepada apapun. Nah, gitu para Pak. Kali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.